Sejarah Kerajaan Jailolo. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin ada yang sudah mengetahui atau pernah mendengar Kerajaan Jailolo, yakni sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Maluku. Dalam beberapa sumber, bahwa Kerajaan Jailolo merupakan kerajaan Islam di Provinsi Maluku Utara. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kerajaan Jailolo? Jangan lupa subscribe channelnya, agar terus mendapatkan informasi sejarah lainnya dari video ini. Kerajaan Jailolo, atau juga yang dikenal Kesultanan Jailolo, berdiri pada tahun 1300-an, diawali dengan adanya Persekutuan Moti, yang digagas oleh Sultan Sida Arif Malamu. Persekutuan Moti menjadi dasar Kesultanan Jailolo dalam menjalankan pemerintahannya. Para sultan di Kepulauan Maluku menetapkan Persekutuan Moti pada tahun 1322. Persekutuan Moti membagi wilayah di Halmahera, Maluku, Raja Ampat, sampai Kepulauan Sula kepada beberapa kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan, dan Kesultanan Jailolo. Dengan pembagian kekuasaannya, berupa Kesultanan Ternate sebagai penguasa tertinggi, Kesultanan Tidore yang menguasai daratan dan pegunungan, Kesultanan Bacan berkuasa di wilayah Tanjung, dan Kesultanan Jailolo berkuasa di wilayah Teluk. Kesultanan Jailolo adalah satu-satunya kerajaan atau kesultanan di Maluku Utara yang pusat pemerintahannya di Pulau Halmahera. Kerajaan Jailolo salah satu penghasil cengkeh dari Kepulauan Maluku. Sebagai kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan, Kesultanan Jailolo adalah penganut agama Islam. Agama Islam dikenal di daerah ini sejak adanya kerjasama dagang dengan para saudagar yang berasal dari Pulau Jawa. Masyarakat Jailolo mulai memeluk agama Islam setelah Sultan Zainal Abidin mulai berdakwah di Maluku sekembalinya beliau dari Padepokan Giri, Jawa Timur. Keagamaan Kerajaan Jailolo. Perkembangan agama Islam di Jailolo semakin berkembang saat Selat Malaka menjadi jalur perdagangan para saudagar Arab ke Indonesia Timur. Kesultanan Jailolo merupakan pusat perkembangan Islam pertama di wilayah Maluku Utara. Pemikiran primitif yang dianut masyarakat mulai ditinggalkan, dan ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial. Al-Quran dan nasihat para leluhur dijadikan sebagai dasar hukum utama. Perdagangan Kesultanan Jailolo. Kesultanan Jailolo pada abad ke-13 dan 14 menjadi tempat persinggahan para pedagang asing, yakni pedagang yang berasal dari Arab, Eropa, Gujarat, China, Melayu, Jawa, serta Makassar, sering mampir ke wilayah Kesultanan Jailolo untuk memperdagangkan rempah-rempah yang menjadi primadona dunia pada masanya. Pusat perdagangan di Kesultanan Jailolo berada di bagian wilayah pasir barat Pulau Halmahera, sebagai salah satu wilayah perdagangan dan penghasil cengkeh di Pulau Halmahera, membuat Kesultanan Jailolo ramai dikunjungi saudagar asing, sehingga membuat kerajaan ini menjadi makmur dan berkembang. Keruntuhan Kerajaan Jailolo. Dalam sejarahnya, di zaman Kerajaan Nusantara, sebuah kerajaan berdiri, berkembang, lalu mengalami keruntuhan karena salah satu faktornya adalah perebutan kekuasaan dan wilayah, termasuk di wilayah Maluku Utara. Meskipun pada awalnya, wilayah kekuasaan sudah dibagi-bagi dalam Persekutuan Moti, hal ini menjadi penyebab keruntuhan Kesultanan Jailolo. Adapun fase dari keruntuhan Kesultanan Jailolo dapat dirangkum sebagai berikut. Tahun 1359, Kesultanan Ternate, yang saat itu diperintah oleh Sultan Gapi Malamu, menyerang Kesultanan Jailolo. Tahun 1380, Kesultanan Ternate kembali menyerang Kesultanan Jailolo oleh Sultan Komalapulu dan oleh Tarwese pada tahun-tahun 1524 sampai tahun 1527. Tahun 1534, Kesultanan Jailolo
dibantu oleh Portugis, dapat mengambil alih kembali wilayahnya di bawah pimpinan Sultan Katarabumi. Kemudian menyerang kerajaan Maro, dibantu Sultan Deyale, Sultan Kerajaan Ternate yang diberhentikan Portugis untuk perluasan wilayah Jailolo. Tahun 1551, Portugis justru membantu Kesultanan Ternate menyerang Kesultanan Jailolo, yang membuat sebagian wilayah kekuasaan Kesultanan Jailolo dapat direbut oleh Kesultanan Ternate. Wilayah yang berhasil direbut kemudian ditinggali oleh Kesultanan Ternate, sehingga penduduk aslinya, terutama suku Wayoli, terpaksa pindah ke wilayah lain di Kesultanan Jailolo. Tahun 1620, Kesultanan Ternate melancarkan serangan kembali ke Kesultanan Jailolo. Kali ini dibantu oleh Belanda, mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Jailolo. Lalu Kesultanan Ternate menyatukan wilayah bekas Kesultanan Jailolo sebagai wilayah kekuasaannya. Adapun Sultan Kecil Alam adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jailolo. Selanjutnya, wilayah Jailolo sepenuhnya menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate setelah wafatnya Sultan Kecil Alam, dan berakhirlah sejarah tentang Kesultanan Jailolo. Itulah sekilas tentang sejarah Kerajaan Jailolo, kerajaan Islam di Provinsi Maluku Utara. Semoga video ini bisa menambah wawasan sejarah tentang Islam di Indonesia. Jika dianggap bermanfaat videonya, silahkan bagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.